Cek lo tes 1 2 3. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan lantunan sholawat dari tim Hadroh SMK Letris dan Kesehatan Letris Indonesia 2. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustadz Akri Patrio, alhamdulillah, yang akan mengisi Mau'izatul Hasanah pada hari ini. Ya, meningkat ke acara inti kita pada hari ini, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Akri Patrio. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kameranya yang mana nih? Cek, he. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah allazi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal malikul jalal wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal aqwali wal af'ali wal ahwal. Amma ba'd. Netizen rahimakumullah. Saya nggak tahu, nggak harus nyebutin satu-satu kayaknya. Kalau ini siswa ya, iya kelihatan. Mukanya belum banyak pikiran. Halo, kayak dewan-dewan udah mulai mikirin leasing juga apa kita ada. Pertama-tama yang saya hormati dan yang kita muliakan, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Bapak Leo Sutrisno, izin Pak Leo, terima kasih. Pengawas SMK Letris dan Kesehatan Letris 1 dan 2 Bapak Juaman Eskom, yang mana? Oh ya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Letris Indonesia 2 yang terhormat Bapak Ahmad Maulana Alamsyah Eskom Mkom, dan juga Kepala Sekolah SMK Kesehatan Letris Indonesia 2 Ibu Tri Widiarti MPD. Selamat siang Ibu, sehat ya Bu ya? Mohon maaf nih Bu, saya di atas. Juga para wakil kepala sekolah, maksud saya Dewan Guru SMK Letris dan Kesehatan Letris Indonesia 2 dan siswa-siswi SMK Letris dan Kesehatan Letris Indonesia 2. Yang buat teman-teman siswa-siswi di mana? Di rumah ya? Hai. Yang mana? Hai. Oh. Nggak apa-apa, kita berjauhan atau asal hati kita berdekatan. Buat apa juga kita berdekatan kalau hati kita berjauhan? Aku tahu ada aku di hati kamu, dan ada kamu-kamu juga di hati aku. Mudah-mudahan hati kamu, hati aku, hati-hati banget, jangan sampai motor hilang. Saya tidak sebutin satu-satu, pokoknya seluruh dewan guru juga teman-teman siswa-siswi yang bermasker dijamak saja sama saya, kulluhum sahibul masker rahimakumullah. Karena semuanya bermasker. Saya ngelihat judulnya dari rada jauh tuh agak bingung juga ini. Ini sebutnya judulnya bukan buat seorang pelawak ini. Ini harus ilmuwan ini, model apa namanya, Ustadz terkenal. Berhijrah, berjihad dan taat menuju kehidupan yang bermanfaat dan bermartabat. Sebetulnya berkaitan banget ini. Berhijrah pasti harus berjihad. Berjihad pasti menuju ketaatan, dan setiap orang yang sudah dalam keadaan taat, dia akan menuju kehidupan dan bermanfaat juga bermartabat. Orang-orang yang bermanfaat itu orang-orang yang punya prestasi. Orang-orang yang bermartabat juga begitu, yang punya harga diri.
Dan hari ini mungkin saya sedikit bercerita. Dulu saya di dunia entertain ya, mungkin masih ingat yang main ngelaba, mungkin kalau ibu-ibu guru ada yang inget ya. Zaman kita, kamu-kamu masih SMP kali ya. Ya masih unyu-unyu gitu ya. Terus kemudian masih inget juga, mungkin kalau adik-adik inget saya di main di Para Pencari Tuhan. Pernah nonton di bulan Ramadan? Kayaknya kamu nggak punya TV ya? Hari gini. Ya mungkin ibu-ibu masih ingat yang main di Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut banget sama istrinya. Ya itu aku. Yang juga kemarin main di sama Pak Haji Roma Irama, jadi supir saya. Ya, yang banyak jalan menuju Roma. Itu yang jadi supirnya Pak Haji Omar Raja Dangdut. Itu gua. Juga buat presenternya, hostnya yang saya hormati. Nanti ada tanya jawab enggak? Ada. Oke, tanya aja, belum tentu saya jawab. Saya dulu dari dunia selebriti, saya tidak tahu hidup bukan pilihan. Makanya buat teman-teman belajar aja. Apapun harus dipelajari, ilmu apa aja harus kita punya. Bukan hanya ilmu pendidikan, bahkan ilmu pergaulan, ilmu wawasan juga harus punya. Saya tidak tahu begitu saya pulang dari pesantren, saya kebetulan tidak sekolah di SD, tidak di SMP, tidak di SMA. Waktu itu saya masih ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Jadi bapak saya mungkin tahu karena saya termasuk anak yang lumayan nakal, jadi saya disekolahin di agama. Ya bapak saya pikir saya dengan sekolah agama bakal jadi kiai, tapi ya memang dasarnya nakal, tetap aja nggak jadi kiai. Saya juga di pesantren sempat. Saya di pesantren lama ya, teman-teman saya ngaji buka kitab. Alhamdulillah saya ikut guru buka kitab, saya ikut buka guru tutup kitab, saya ikut juga tutup kitab. Alhamdulillah saya di pondok tuh buka tutup bisa. Mengaji nggak bisa-bisa. Oke. Berhijrah kata orang, saya tuh termasuk yang berhijrah. Kenapa? Dari dunia selebriti terus ke dunia religi. Maaf ini jangan kecewa teman-teman. Saya ini bukan kiai, bukan ustadz. Terlalu bagus juga kayak kalau saya disebut al-mukarram. Al-mukarram, al-ustadz ya, tapi saya nggak usah marah karena itu penghormatan MC. Ya. Jadi nggak ada masalah. Cuman waktu saya di dunia lawak, begitu saya masuk ke dunia dakwah itu dianggapnya saya hijrah. Bagi saya bahasa hijrah ini luar biasa. Ya. Sebab orang-orang yang berhijrah itu memang benar-benar di jalan Allah. Gitu. Al-muhajiru man hajara manhallah. Orang-orang yang berhijrah itu benar-benar menuju jalan Allah. Nah kadang-kadang kita, maaf saya sendiri agak munafik ya. Kita bilang kita berhijrah tapi nggak jalan Allah. Orang berhijrah gampang saja, dari dunia artis ke dunia dakwah dianggap hijrah. Ya. Terus kemudian dari orang tidak berjilbab kemudian berjilbab dianggap berhijrah. Tapi yang asli berhijrah itu benar-benar melaksanakan, menjauhi larangan-larangan Allah. Kapasitas model kita kadang-kadang nggak mudah untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Buktinya saya masih ngelawak. Udah diundang jadi al-mukarram, disebutnya lah ustadz tuh di depan jamaah masih ngelucu. Ya, gitu. Emang gitu kadang-kadang saya kalau udah deal aja negosiasinya suka keinginannya gitu. Iya. Ya, saya pikir saya ngomong salah nggak ada masalah. Yang penting DP udah masuk gitu aja. Kalau ngomong udah salah DP nggak masuk itu masalah gitu. Ya. Jadi orang-orang yang berhijrah itu murni. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah benar-benar jalan Allah. Benar-benar jalan Rasulullah. Dengan cara apa? Apa yang dilarang oleh Allah dijauhi, apa yang diperintah oleh Allah dilaksanakan. Makanya sampai adakah orang-orang yang hijrah tanpa berjihad? Enggak, semua harus dengan jihad. Jihad bukan berarti harus lari ke lapangan kemudian pegang tombak teriak Allahu Akbar. Enggak juga harus begitu.
Kita orang-orang yang dulunya, maaf ini kayak saya di dunia artis, di dunia pelawak. Dunia artis apa sih yang nggak ada? Iya kan? Dunianya wow dah pokoknya. Di dunia artis tuh wow, mau nyari apa? Ada. Dari yang halal sampai yang haram, sampai yang setengah halal setengah haram ada. Sampai yang haram beneran ada. Apa sih yang nggak ada? Makanya dari dunia yang gelap menjadi terang, dari dunia yang penuh kemaksiatan menuju ketaatan, itu pun hijrah. Dan hari ini kalau boleh saya bilang simpelnya, kita nih hijrah. Kenapa? Kita sudah tidak lagi mau melakukan hal-hal yang salah, menuju hal-hal yang baik, itu hijrah. Bagaimana konsep hijrah yang sebenarnya? Lillah, karena Allah. Ini mohon maaf agak serius dikit. Saya kadang-kadang kalau terlalu serius takut ngerasa dianggap ustadz beneran. Jadi sebenarnya saya bukan keluaran MUI yang harus mengeluarkan fatwa halal dan haram. Jadi saya tetap bekas temannya Parto, bekas temannya Eko. Mohon maaf saya agak dikit lihat ke kamera karena saya lihat monitor kayaknya agak bongkok saya gitu. Jadi agak-agak gimana dikit gitu. Iya, susah sih bekas biduan jadi gimana gitu. Kayaknya nggak mau begini banget gitu, kayak nekuk gitu. Maaf ya. Mungkin kayaknya dalemannya kekencengan nih. Ya, balik lagi, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berani dengan perjuangan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang salah, menuju kepada kebaikan. Karena modalnya apa sih sebetulnya? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita nih simpelnya pulang tuh semua bakal pulang. Ada orang yang pulang balik lagi, ada orang yang pulang nggak balik-balik. Kira-kira begitu. Nah satu ketika kita bakal pulang, apa modal pulang kita yang nggak balik-balik? Falyamal 'amalan shalihan, beramal soleh. Dengan cara apa? Berhijrah. Berhijrah itu falyamal 'amalan soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dalam beribadah kepada Allah tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah. Itu konsep hijrah juga sebetulnya. Apakah benar kita sudah termasuk orang-orang yang berhijrah? Kira-kira begitu. Makanya dengan tema seperti ini saya berpikir takutnya orang-orang yang memang sudah hijrah semua. Sehingga saya masuk ke sini pulang harus ikutan karena sudah hijrah. Nah, konsepnya saya sampai sekarang melakukan hal-hal yang benar-benar hijrah di jalan Allah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu bukan satu hal yang mudah. Apalagi di dunia artis, katanya udah nggak mau syuting, tapi masih syuting juga. Katanya udah nggak mau berkerumun sama teman-teman selebriti, ternyata masih berkerumun juga. Saya nggak begitu paham hijrah yang sebenarnya, benar-benar orang-orang yang sudah terasah dengan kekuatan lillah karena Allah, wa fillah di jalan Allah, nanti akan kita dapatkan mardotillah yang diridhoi Allah. Oke, berapa durasinya buat saya? 5 jam. Durasi 5 jam. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Ya. Yang saya tahu paling 1 jam ya gitu, 1 ya. Ya seorang UAS saja paling kuatnya 1 jam, 1 jam setengah gitu. Sini ada yang sampai 5 jam juga ustadz. Iya. Dan takutnya saya pergi bawa mobil sendiri, pulang dijemput diantar ambulan. Bercanda ya, bercanda tapi nyesek. Ngagetin maksudnya. Iya, nggak apa-apa, 5 jam nggak apa-apa. Cuman makanya saya tanya, udah berapa ustadz yang meninggal dunia di sini? Takutnya saya sebelum 2 jam saya udah habisin. Karena saya nggak mau seperti ustadz-ustadz yang lain tadi itu. Ya, terus kemudian apakah orang yang berhijrah pasti berjihad? Iya. Karena godaannya itu nggak bakal kuat kita. Apalagi nafsu yang luar biasa. Nafsu makan, nafsu amarah, nafsu ini, nafsu itu. Kebutuhan kita kalau kita lewat tempat belanja aja nggak bakal kita bisa nyetok buru-buru. Ya, hanya ibu-ibu lah yang punya suami setia. Setiap lewat toko digandeng. Setiap lewat toko emas dipegang. Setiap lewat di toko busana pakaian dirangkul. Ibu bilang setia, itu salah. Suami ibu pelit. Karena dia tahu kalau dilepas pasti belanja.
Awas, jangan gampang mengartikan kemesraan. Kadang-kadang kamu terlalu polos sih. Digandeng suami, iya pak bang, nggak bener, nggak tahu sampai di rumah katanya mau belanja nggak dapat apa-apa. Ya. Nah orang-orang yang berjihad itu susah kok. Makanya orang-orang yang sudah merasa bisa dan mampu menahan nafsunya, nafsu apa aja? Kata Allah apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang bisa menahan nafsunya, Allah kasih surga yang paling tinggi. Itu konsep jihad juga. Kenapa kalau kita orang berhijrah harus berjihad? Nggak akan gampang itu seperti itu. Benar, sampai lagi dunia-dunia model saya, ade bergaul. Terus tiba-tiba karena kepengennya syar'i banget ya, kayaknya takut banget ngelepas jilbab gitu. Kayaknya mau pakai bulu mata agak gimana gitu ya. Ya, mau pakai lipstik apa gitu. Pengen yang datar-datar aja, yang gak berlebihan. Tapi itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena salah satu untuk menjadi orang-orang yang hijrah harus memilih pergaulan. Kalau masih berhijrah kemudian kita bergaulnya masih itu-itu juga, ya lagu lama, agak susah. Ya. Nah orang-orang yang jujur aja perang, jihad, yang paling besar itu setelah perang Badar itu katanya apa tuh? Roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Jadi setelah pulang dari jihad peperangan yang besar, ternyata kata Rasulullah ini perang yang kecil. Apa yang besar? Perang lawan hawa nafsu, itu yang besar. Susah. Luar biasa, nafsu itu luar biasa. Sampai ingat gak peristiwa Nabi Allah Yusuf alaihi salam, ya kan? Ingat gak itu, ya kan? Sampai apa, wama ubari'u nafsi, ya kan? Bukannya aku bisa lepas dari nafsu. Inan nafsala ammarratum bisu, sungguhnya nafsu itu membawa kepada kejelekan, kejahatan. Benar. Illa ma rahimar rabbi, kecuali ada kasih sayang Allah. Baru kita bisa. Model-model kita nggak bisa lah, gampang-gampang begitu ya. Tapi yakinkan, niatkan bahwa kita mampu. Bismillah. Jangan kemudian menjadi wujub takabur, sombong bahwa seolah-olah oh gue udah hijrah. Oh gue udah berjihad. Setelah orang-orang yang berhijrah kemudian dia berjihad, pasti akan menuju ketaatan. Kalau orang sudah taat pasti akan bermartabat dan pasti akan bermanfaat buat orang banyak. Adik-adikku sayang, maaf nih, saya dulu nih cerita aja ya. Saya kalau ceramah kayaknya gimana gitu, kayaknya nggak agak ini. Kalau terlalu duduk aja kayaknya nggak ini. Biasa ini sih biasa gitu tuh. Dia agak susah. Emang biasanya nggak bisa diem. Maklum, emak dulu biduan kemidi. Jadi muter aja kalau nyanyi tuh. Jadi nggak bisa serius-serius sayang. Salah kalau mau ngundang saya, kemudian saya berharap Haji Akri bisa kasih saya kebenaran. Saya nggak bisa. Saya kalau saya ceramah tuh pengennya rame. So kalau pengen bener saya bingung, benernya aja di mana saya? Saya aja belum tentu bener. Ya, sebab orang yang paling bener itu siapa? Orang yang paling bener di hadapan Allah, yang meninggalnya husnul khotimah, masuk surga, itu orang yang paling bener di hadapan Allah. Hari ini kita masih audisi. Siapa yang terbaik? Kita nggak tahu. Ya. Siapa yang terbaik kita belum paham. Tapi orang yang baik itu yang meninggal dunia akhir hayatnya husnul khotimah masuk surga, itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini saya ngobrol aja, jangan nganggap nanti wah sekarang Akri itu udah hijrah, udah bener, sekarang udah pakai peci, udah pakai baju koko gitu. Kan nggak tahu, ini baru 2 kali bayar, 1 kali lagi. Ya. Ya. Nah, orang-orang bilang saya sudah masuk ke dalam dunia hijrah. Saya selalu bilang saya bukan hijrah, karena bagi saya hijrah itu luar biasa. Masya Allah, ajib. Orang-orang yang langsung bisa hijrah. Ini memang harus ditutup ya? Hah? Apa buat stok aja gitu enggak? Dan nggak pakai sedotan, nggak pakai gelas juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Enggak, saya ngelihat tradisi aja. Kalau tradisi di Letris nih memang minum nggak usah dibuka gitu papanya. Atau nggak dikasih sedotan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Iya. Nah, belum pernah ngeliat penceramah itu minum glok-glok nyamuk sini ngacak-ngacak. Belum pernah ya? Oh ya.
Irit. Irit. Nggak apa-apa. Kan saya bukan ustadz beneran. Jadi sedotannya ngasal juga nggak apa-apa. Yang penting ada sedotan. Kecuali saya tokoh atau penceramah yang harus gimana, gitu nggak apa-apa, santai aja, nggak apa-apa. Ya. Oh ini yang manisan, kuning. Kalau putih air cucian beras ya. Terima kasih, ini kamu ini. Jangan ntar minta punya saya diminta lagi. Ini ada gelas. Enggak, kalau ada gelas kosong bagi 2 aja. Takutnya emang dijatah. Letris nih kelihatannya memang luar biasa. Baik, sehat, tepuk tangan dong buat Letris dong. Iya. Iya, yang main kasidahannya anak-anak putra-putri Letris ya kan? Iya benar. Yang presenternya juga Letris ya kan, yang hadir juga Letris, yang pegang kamera juga. Iya, artinya duit Letris nggak kemana-mana, jadi muter situ-situ aja. Ini cuman bayar saya doang. Ini yang disebut al-jama'atur rahmatun. Mudah-mudahan kebersamaan kita membawa rahmat, amin. Minta tepuk tangannya dong. Terima kasih. Ya. Oh iya tenggorokan saya agak gatel. Kalau tenggorokan gatel, air putih apa air jeruk? Air putih ya. Ya dah. Nggak tegang lihat sedotannya. Mana udah pendek, bengkok lagi. Kayaknya disesuaikan sama penceramahnya deh. Nggak apa-apa. Saya tutup ya. Karena belum diminum ini tutup aja ya. Tutup aja. Nanti kalau memang saya belum minum juga ada plastik kecil nggak ya? Nah, sedotannya ini aja. Jadi sambil pulang saya gini aja. Nggak apa-apa. Ini refreshingnya kita ya, supaya meningkatkan imun. Ya, orang yang nggak mau ketawa, yang nggak mau happy, itu kecenderungan positif loh. Iya benar. Itu tetangga saya diem aja, padahal masih sekolah, diem aja, kunci pintu aja. Ternyata begitu dikumpulin RT positif. 3 bulan baru katanya. 3 bulan apa nih? Iya. Akhirnya sepakat rame. Ya dicariin yang mana cowoknya, saya kabur aja takut saya kan gitu. Saya nggak datang. Iya, dengar positif ngeri. Jadi sengaja saya pengennya sih ketawa aja gitu, happy aja lah. Kalau mau bener ngundang aja ibu-ibu majelis taklim kan gitu ya. Kita udah sehari ini di sekolah, di dalam selalu mengajar kepada kebaikan, udah kebenaran, kecerdasan. Hari ini ketawa aja lah ketemu saya. Perlu saya kasih tahu, orang yang nggak mau ketawa cuma 2, satu sakit ya atau kurang sehat, yang kedua banyak utang. Ini agak susah ketawa gitu. Iya agak susah ketawanya itu. Kalau orang banyak utang ngerasa gimana gitu, mikir enak, tagih ntar nih, ditagih nih gitu, jadi agak kaku ketawanya. Kalau ini kan kelihatan tuh nggak ada beban. Ya, mudah-mudahan sehat terus, amin. Allah jauhkan kita dari wabah-wabah yang begituan, amin. Sehat-sehat pokoknya adik-adik saya, sehat-sehat. Ini regenerasi berikutnya. Hari ini kamu di sini, besok kamu di sana. Karena yang di sana udah ke sana. Ya, iya. Jadi hidup begitu aja. Dulu juga ini di sini, ya. Terus lama-lama di sana. Nanti ada yang di atas, ada yang di mana-mana gitu. Iya. Ini kan udah ada yang dibawa suaminya keluar kota, gitu kan. Ada yang belum punya suami udah ke Bandung, gitu. Nggak tahu, mungkin nyari kali gitu. Iya. Jadi hidup tinggal nunggu giliran aja, ya. Sama aja begini, ATM itu, mesin ATM itu kita masukin ya kartu ATM, balik lagi, bukan salah mesinnya. Emang duitnya udah habis? Iya kan? Jadi jangan diketok-ketok mesin gitu, berarti emang udah habis duitnya. Sama orang meninggal juga begitu. Dengan cara apa? Dengan caranya masing-masing. Ya, apalagi hari ini kita ngeri. Kejedot tiang aja takutnya dianggap COVID. Ya, makanya hati-hati kalau jalan jangan lewat tiang pegangin pala gitu. Ya, balik lagi. Karena ini baliknya saya pengen cerita aja sebetulnya. Bahwa saya sudah dikatakan oleh teman-teman dan orang banyak bahwa saya sudah hijrah. Dari dunia selebriti ke dunia dakwah dianggapnya hijrah.
Tapi bagi saya hijrah itu terlalu dalam. Kenapa kok tiba-tiba Akri jadi penceramah? Bapaknya kiai, kakeknya kiai. Jadi kalau orang tua kita bagus, kakek kita bagus, kamu akan kebagian bagus. Mata air itu bagus, mengalir, ngucur bagus. Tapi kamu nggak pernah nadangin, nggak pernah bawa ember, nggak pernah bawa gayung. Dapat nggak air kamu? Enggak. Coba kalau air bagus, mata airnya bagus, kamu bawa ember, kamu bawa gayung, pasti kamu akan dapat. Bagaimana caranya? Orang tua kita bagus doanya, tinggal kita mengaminkan saja. Bahkan ada orang yang simpel banget, ya Allah kabulkan doa orang tua saya, kabulkan doa ibu bapak saya buat saya ya Allah. Jalan kerja dia. Karena kelamaan gitu, ya Allah, yuk kelamaan. Dia pengen cepet aja gitu. Jadi maunya Bu Guru punya suami hitam, nggak usah berdoa ya Allah putihkanlah suami saya, nggak usah, kelamaan tetap aja. Iya, mendingan biarin aja gitu, biarin aja, entar juga lama-lama. Ya hitam, orang udah hitam. Kalau putih ngitemin gampang, tapi kalau udah hitam mutihinnya susah. Masih kalau kurus digemukin gampang, tapi kalau udah gemuk ngecilinnya susah. Dulu tetangga saya waktu masih kurus enak, masuk pintu sama suaminya muat tuh. Masuk pintu dua-duanya bareng muat karena masih kecil. Begitu lama gede, ya kan? Istrinya udah masuk, suaminya masih di luar. Kenapa orang istrinya juga nggak bisa masuk? Kegedean. Akhirnya yang dikecilin ibunya susah. Akhirnya kusen pintunya dibongkar. Jadi makanya adik-adik kalau yang lagi kecil awas jangan kebanyakan makan, entar kegedean, ya. Jangan kebanyakan tidur, ntar kegedean. Kalau udah gede ngecilinnya susah. Bener? Ibu-ibu kalau habis melahirkan itu cepet lebar. Makanya kamu lihat nggak sabuknya, setagennya itu panjang. Ibu saya kalau pakai sabuk itu sampai dari tiang sono ke tiang sini. Ibu saya muter itu ada 20 meter. Sampai di sana ini ngancing jatuh puyeng klek. Kejauhan muternya. Itu sampai pengen ngecilin perut ya. Nah itu nanti tuh sama ibu tuh kalau udah kesehatan, saya yakin nih ada semua konsep-konsep sehat di sini. Ya Bu Guru ya, perawatan ya. Cewek mukanya mesti bagus, mesti licin, mesti glowing. Iya, nggak bagus masa cewek namanya Susi mukanya Pak Maman, nggak bagus. Ya, harus. Ya. Balik lagi. Setelah kita berhijrah kemudian berjihad menuju ketaatan, orang-orang yang imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, yang sudah bisa melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah, siap akan menjadi orang yang berharkat dan bermartabat. Contohnya, saya bukan ngomong sombong. Maksudnya contohnya jangan jauh-jauh gitu. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apa, bapak saya ya biasa-biasa aja. Ibu saya bukan artis, bapak saya bukan artis, tapi saya nggak ngasih tahu aja gitu. Saya kan kalau agak nyombong gitu, agak gimana gitu. Kadang-kadang leher rada kaku gitu tuh. Iya kan gitu. Bukan siapa-siapa. Tapi menjadi siapa-siapa sampai kita kemari pun ini pun apa bahasanya sih? Kesini pun gitu. Apa ya bahasanya? Kemari pun. Gak enak. Kalau bahasa enaknya, gue di mari. Ya udah, gue di mari nih, itu nggak nyangka gitu. Artinya apa? Ada penghormatan, ada penghargaan sampai sang MC pun ya memanggil saya dengan sebutan Al-Mukarram, yang mulia itu loh, Al-Mukarram yang mulia. Saya malah berpikir model manusia saya mulianya di mana? Makanya panjangin dikit Al-Mukarram beng. Nah. Jadi orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang tadi itu punya takwanya, punya taatnya kepada Allah. Ya kan? Apa namanya? Orang yang ada di sisi Allah, orang yang paling dekat takwanya kepada Allah. Ya. Nah, kalau sudah berhijrah, cakep, adekku, saudaraku, luar biasa 2 jempol.
Kemudian kita sudah benar-benar sami'na wa atona. Kemudian kita sudah masuk kalimat-kalimat yang penuh dengan ketaatan. Dari kemaksiatan menjadi manusia yang penuh dengan ketaatan. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Benar-benar bekal yang bagus itu ya takwa. Nah bagaimana sekarang kita ngajar yang lillah? Saya ambil ringkas saja deh. Saya pengen nggak bertele-tele nih. Panjangan belum? Jam berapa selesai? Jam berapa saya? Enggak tadi. Kata Pak Tasin cuman 9:30. Iya Om. Iya kata beliau katanya jam 10 harus kelar. Benar enggak? Lebih cepat lebih bagus. Enggak, gue mau makan malu sebetulnya. Iya mau minum juga nggak enak. Kardusin aja deh. Saya kalau dikasih air putih tuh nggak ngerasa penceramah, nggak ngerasa ustadz. Saya ngerasa kayak dukun sembur. Oke. Kalau bahasa Sunda yang kayak dijampe ku abahnya, cing cager, cing calakan, ku mana. Gitu. Ya. Jadi kalau di rumah tuh ada kopi gitu. Kalau di sini kan air putih aja ya. Iya. Bukan berarti minta kopi, enggak, ini lagi ngobrol. Saya ngasih tahu kalau dikasih air putih nggak ngerasa ustadz, ngerasa kayak dukun sembur gitu, ngasih tahu doang. Karena kata ibu, kata bapak saya itu nggak tahu bener apa enggak ya, tapi survei membuktikan bener sih. Iya, kata bapak saya tuh air putih naikin darah tinggi. Iya, air putih naikin darah tinggi. Iya, kalau kata dokter kan air putih baik untuk kesehatan. Ini kalau kata bapak saya nih, air putih itu naikin darah tinggi. Gara-gara bapak minta kopi, kasih air putih. Minta kali kopi, kasih lagi air putih. Kopi, kasih lagi air putih. 3 kali minta kopi dikasih air putih, naik darah tinggi bapak. Gua kata kopi. Jadi benar atau enggak air putih bisa naikin darah tinggi. Kira-kira begitu. Makanya bapak saya lebih seneng nyusu karena susu itu sangat cocok untuk kesehatan laki-laki. Itu kata bapak saya. Makanya laki-laki nggak boleh berhenti menyusu itu katanya. Ada selang keran nggak di bawah? Nggak apa-apa. Enaknya begitu kalau ngundangnya pelawak, enaknya coba kalau diundangnya tokoh. Tuh nyebur lagi sudah. Nggak kegambar nggak sih kalau yang diundang ustadz terkenal, ya. Terus kemudian kalau akri nggak apa-apa, sah aja. Belum pernah kan orang yang ngasih sedotan terus sedotannya tenggelam gitu belum? Nggak asli lo, emang kagak ada tuh nyebur. Iya masa bicara ngurek-ngurek gini nggak? Nggak bercanda aja, nggak apa-apa, bercanda aja. Ketawain. Emang lucu sih, cuman kayaknya enak gitu. Bagus, ide kamu bagus ya. Nggak apa-apa, ditutup. Iya. Ini kalau begini kan aman, jadi nggak bisa minum tar sore ya kan. Belajar. Namanya siapa sih? Ihsan. Oh baik Ihsan. Saking baiknya sampai nggak ada sedotannya. Iya. Ya Ihsan kan baik kan, Ihsan ya. Ihsan itu baik, Ahsan lebih baik ya kan? Baik gitu. Kebangetan baik lu Masan. Jadi ada botol nggak nimbul. Nggak bercanda, jangan diambil hati. Bukan berarti saya minta kopi, bukan. Nggak, biarin aja udah begini ada 3. Nanti kalau udah toples kita pulang adu cupang ya. Ya siapa tahu nanti adik-adik kita ada yang demen, kita bikin kontes cupang. Air putihnya udah ada. Oh alhamdulillah. Tuh sampai panjang banget. 2 sambung aja.
Ya spontanitasnya bagus gitu. Yang minum kan satu, tapi sedotannya dua. Ingat masih kecil disambung dulu. Jadi mau dari jauh kan san gini san. Ya. Nah kalau ini panjang nggak nyebur lagi. Hah? Nggak nyebur. Tuh. Hah? Ada tali nggak tali ikat di sini nih. Oke. Gini aja deh San, lu pegangin aja ntar gue isepin. Enggak, baru kali ini gitu kan. Hostnya sama narasumbernya akur. Iya tuh. Tuh sampai mau diminum lagi udah ditutup aja sama dia. Iya San. Gampang San. Nggak, soalnya ada yang bikin malu, saya pernah malu gitu. Sedotannya terlalu kempes. Ini kan keras nih ya. Begitu kita isep airnya nggak kena. Iya. Jadi tenggorokan itu nggak berasa kering. Apa ya? Jadi ada sedotan. Oh ini sedotan bagus nih ya. Jadi kita bahas sedotan aja sekarang. Ya. Ada sedotan yang bikin malu ada. Pernah nggak sih? Apalagi cewek sama cowok duduk berduaan, begitu dikenyot aja sedotannya, kempes. Kadang-kadang malu-maluin makan kelapa tuh, makan kelapa muda ya. Kelapa muda gitu kita isep aja nyangkut. Mana ceweknya cantik gitu, cowoknya jadi malu, nyesek jadi jelek. Nah itulah hidup, ada aja gitu, ada aja nggak apa-apa. Yang penting kita bisa sehat nih, meningkatkan imun ya. Jadi kalau ngundang saya yakin pasti pengen ketawa. Karena kalau pengen bener saya yang nggak yakin, saya aja belum bener-bener sampai sekarang. Ya itu tadi, siapa orang yang bener? Hanya Allah yang maha benar dengan segala firman-Nya. Jadi kita nggak tahu, tapi hari ini kita masih audisi siapa yang terbaik. Insya Allah kita nanti menjadi orang-orang yang terbaik dengan melaksanakan hijrah, dengan melaksanakan jihad, menuju ketaatan, menuju kehidupan yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang banyak. Ya, kayak kamu nih, kamu seneng apa nih? Ngaji, sampingan dari kamu apa? Perawatan. Iya, pasti suami kamu nanti ganteng-ganteng. Ya dirawatin terus rapi, sampai kelimis suaminya ya, dari gagah sampai begitu sih akhirnya. Terlalu glowing. Ya dirawatin, bagus, suami yang bagus emang dirawatin. Kadang-kadang suami kalau yang ngerawat sendiri nggak bagus-bagus. Iya mancing lagi. Lihat aja muka-muka yang besok bakal hitam tuh lihat dah. Karena kecenderungan mancing. Terima kasih, masya Allah, padahal belum dimakan udah dilap. Nggak apa-apa, terima kasih. Banyak udah ini ya, buat gambar kan cakep, kelihatan ada bahasa gambar. Tisunya ada, kuenya ada, pisangnya ada. Iya, tinggal dimakan aja. Ayo San, duluan San, ayo San. Nggak apa-apa. Nih pisang cuma 2 orang atu nih. Emang udah dipas-pasin. Jeruk juga 2 tuh. Nah salak 3 nih. Jadi salak kita makan sarang 1 ya. Kalau kamu jadi 1 kita makan, kamu 1 saya 1. Nah yang 2 kita dudukin sini. Perih, dudukin salak perih. Gitu San ya. Ya balik lagi, orang-orang yang bermanfaat dan bermartabat pasti dibutuhkan oleh orang banyak, dan itu adalah keinginan dari orang-orang yang lain. Bisa begitu. Saya merasakan begitu saya keluar dari dunia yang boleh dibilang malah terbalik saya. Saya dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, saya di pesantren di kampung, di pinggiran kampung. Balai Rombeng namanya, belajar masak, belajar nyuci. Nah itu saya dulu. Makanya begitu masuk ke dunia selebriti itu bukan dunia saya. Saya nggak paham. Makanya pernah nonton di Main Para Pencari Tuhan yang saya jadi Ustadz Ferry itu karakter saya ya begitu. Ustadz kampung, ya susah hidupnya tapi punya istri yang soleh, sabar. Nah itu kayak gitu. Solehah. Iya. Solehah. Ini ganti ini. Ya mudah-mudahan kesalahan saya dalam menyampaikan
menyebut tadi ya kata solehah. Saya aku itu kesalahan saya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi honor saya. Jangan sampai gara-gara gue salah ngomong terus diminta dibalikin. Najong, ampun. Ya, nah sekarang tanpa sadar sayang nih kita lagi belajar begitu kita keluar dari lembaga atau instansi pendidikan, besok kita ditungguin oleh keluarga kita, masyarakat kita. Kalau kita sudah persiapkan dari sekarang, maaf saya waktu mau jadi pelawak saya nggak terlalu fanatik. Oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya sikat aja. Sampai saya bilang saya comberan, saya nyebur sekalian. Besok saya bangun, saya nyampol 5 ember bersih sekalian. Waktu saya dibilang salah doa, salah ucap, salah jalan itu waktu saya masuk ke dunia artis gitu dianggapnya salah. Karena bapak saya juga nggak pernah mendukung. Sampai saya baru kesimpulan bahwa kalau besok tua saya nggak harus jadi artis. Kenapa? Karena bapak saya bukan artis, ibu saya bukan artis. Tapi bapak ibu saya adalah orang benar, sama. Maka besok kita tua harus benar. Tapi kalau masih muda milih-milih, ini haram, itu haram, kelamaan. Jujur aja. Kelamaan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kelamaan. Ya. Artinya bergaul tetap, tapi kita punya prinsip. Ya. Jangan kemudian kita masih muda, udah gua nggak mau ini. Oh cakep bener itu, cakep bener. Takutnya ada orang gini, bego, pinter, cakep nggak? Cakep. Dari begonya bikin dia miskin, kaya. Bagus, dari miskin menjadi motivasi hingga jadi kaya. Yang jelek itu udah kaya jatuh miskin, ya kan? Kalau model saya kan, model kita nih kan emang nggak jatuh, emang kaya nggak jelas, miskin juga nggak tahu. Ya. Nah, dengan prestasi-prestasi yang kita buat setelah kita bermartabat, bermanfaat, orang-orang yang punya martabat yang bermanfaat itu orang-orang yang punya prestasi. Orang-orang yang punya nama. Ya. Kamu sebetulnya pakai helm nyengir apa mesem sih? Iya, paling susah loh kalau kita ceramah ngomong sama orang pakai helm. Nih orang pakai masker. Nih orang seneng apa enggak gitu. Enggak kelihatan giginya kan? Jadi hidungnya nggak kelihatan, nggak apa-apa lah, saya yakin hidungnya nggak beda jauh lah sama kita. Hidung Indonesia. Ada orang yang hidungnya panjang banget, begitu pakai masker agak ngangkat gitu. Tapi ternyata orang-orang yang hidungnya panjang dan gede itu cepat meninggalnya karena boros napasnya. Makanya hidung Indonesia tuh kecil, mungil gitu ya. Itu yang aman. Orang Indonesia panjang-panjang umurnya. Ya kalau orang mana-mana masuk impus langsung meninggal. Karena hidungnya gede panjang. Orang Indonesia hidungnya kecil aman. Irit. Ya. Dan setelah saya melaksanakan mendapatkan nama besar waktu itu, saya ketemu Parto, ketemu Eko, bermulai dari radio. Terus kemudian saya masuk ke TV, saya nggak tahu lama berhenti kita. Saya punya prinsip pengen gitu. Bahwa sejauh-jauh tadi kita pergi pasti pulang, apa sih modal pulang? Saya coba kembali lagi tuh. Saya coba kembali ya dengan bahasa tadi ya, bahasa hijrah. Itu bukan hal yang mudah. Tidak terlalu gampang untuk enggak. Banyak orang yang hijrah kemudian balik lagi ada. Banyak orang yang sudah pakai jilbab tiba-tiba buka jilbab lagi. Ada godaan-godaan yang memang benar-benar harus jihad gitu. Artinya apa? Dia punya cowok, dia nggak suka pakai jilbab. Akhirnya bisa kebuka. Pengaruhnya besar loh. Kalau kamu punya cowok terus nggak suka pakai jilbab, pasti dia suruh buka. Lama-lama kamu nggak betah juga. Karena cinta, sudah hati ngurut apa kata cowoknya, akhirnya dibuka jilbabnya. Ya kan? Tapi ada juga orang yang dari tidak pakai jilbab karena dia punya cowok memang memotivasi dia bagaimana menjadi mar'atus solehah. Jadi kena pengaruh, yang ukuran nggak pakai jilbab dia pakai jilbab. Ada kok artis yang udah lama gitu hijrah pakai jilbab tiba-tiba buka jilbab, ya. Nah itu yang orang yang bisa bertahan dalam hijrah dalam berhijrah, kemudian benar-benar dia selama berhijrah selalu dia berjihad, mempertahankan dirinya untuk tetap kategorinya hijrah, mencapai ketaatan, dia harus selalu menjaga dirinya. Gitu. Jadi boleh dibilang bagaimana sih bergaul yang enak tuh kayak apa gimana, ya harus berhati-hatilah ya, karena prestasi yang sudah kita dapatkan, martabat yang sudah kita punya, atau manfaat yang sudah yang sudah kita rasakan, jangan sampai kita
terlena, kemudian tergoda, kemudian kita hilang. Makanya jaga diri aja. Siapa yang terbaik, yuk bersiap-siap menjadi orang yang terbaik. Bahkan orang-orang yang baik itu akhir hayatnya enak gitu. Sering mengaminkan doa orang tua, pernah dengar nggak yang ujungnya tuh? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang jiwanya tenang, aman, Allah panggilnya begitu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang gak banyak pikiran, yang gak banyak urusan, yang gak banyak persoalan, yang gak banyak masalah ini, gak banyak masalah itu. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Enak, gak ada beban gitu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Buat orang-orang yang aman, yang sudah bisa melaksanakan hijrah dengan baik, berjihad dia dengan baik, kemudian mencapai dia ketaatan sampai menjadi orang-orang yang imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, bisa terus melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Allah panggilnya juga enak. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu semua ke dalam syurgaku. Kira-kira itu. Dah, mau ada pertanyaan? Gue siap ditanya, tapi gue nggak harus siap menjawab. Ya, Oke. terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin dari ibu gurunya satu, bapak gurunya satu. Bapak ibu guru, siapa yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Bu Nisa. Ayo Bapak Ibu guru. Ada yang mau bertanya? Asik, nggak usah nanya ya. Ini saya nggak mau nanya Pak Ustadz, minta didoain. Sekarang kita tutup. Bu Septi ada Pak? Ya Bu Septi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Bu Septi. Siapa Bu? Septi. Hah? Septi. Septi Hasna. Septi. Iya. Septi Hasna. Iya. Oke, aman ya Septi Bel. Iya, saya mau nanya nih, ini sih pribadi Ustadz Akri sendiri ya. Kan Ustadz ini kan sebelumnya menjadi artis. Terus sekarang lebih banyak untuk menjadi penceramah gitu, atau menjadi narasumber gitu ya. Apa sih tantangannya atau apa ya, godaan-godaannya setelah dari artis terjun menjadi penceramah? Itu aja sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Guru Septi, godaannya banyak. Kemarin saya lewat malam ada kuntilanak. Rambutnya panjang. Godaan pasti disesuaikan dengan kemampuan kita juga ya. Kayaknya dulu saya hidup biasa-biasa aja, nggak ada godaannya. Orang lihat saya biasa aja karena saya nggak punya motor, saya nggak punya mobil. Saya ngodain cewek juga biasa aja, cewek itu garing aja gitu. Tapi ternyata begitu saya punya nama lumayan gitu, mulai ada cewek yang liatin saya gitu. Oh zaman itu ya, liatin aja. Saya udah GR, ternyata emang sendalnya saya pakai. Kebanyakan masalah godaan ya materi ya kayaknya ya. Materi lah ngaruh banget itu. Saya dulu nggak punya apa-apaan, tapi begitu punya duit, pengen ini, pengen itu, pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Yang akhirnya begitu kita beli nggak jadi apa-apaan. Maaf, contoh umpamanya saya seneng banget sama hewan-hewan ya. Saya hewan seneng tuh, dari sapi, kambing, kerbau gitu. Sampai sekarang saya agak norak gitu. Kalau selebriti itu kayaknya nggak begitu. Selera saya nggak bisa dibohongin. Orang bilang selera itu nggak bisa dibohongin. Kamu seneng makan ikan asin, mau sampai ke Mekah, ke Eropa, ke Timur Tengah, kemana tetap aja pulang pengen makan ikan asin. Selera nggak bisa dibohongin. Nah, jadi saya juga ngalamin waktu itu selera saya memang rendahan. Sampai sekarang aja boleh buka YouTube saya, Akri Patriot TV, saya main sama entok hias itu. Entok yang binatang lokalan yang di comberan gitu. Ya kan norak banget ya.
artis yang sudah wow gitu. Ya dulu maksudnya. Ya buktinya ya Parto masih eksis kan. Eko juga sampai ke DPR kok. Eko juga hebat ya kan. Nggak tahu di DPR buka catering apa nggak tahu. Ya artinya teman-teman saya sudah hebat, keren-keren, tapi ya selera nggak bisa dibohongin, gitu. Cuman pada saat kita nggak bisa memanage, jujur aja kita punya duit 1 juta, ya. Beda sama kita punya duit 100.000. Kalau kita punya duit 100.000 nggak terlalu banyak kepengenan itu. Makanya duit semakin banyak bikin kita lupa, bikin kita lalai. Bawa duit ke pasar 1 juta, apa aja kita beli, ya kan? Semakin banyak kita punya, semakin banyak pengen. Tapi begitu kita bawa duit 10.000, kita nggak pengen beli apa-apa. Ya orang 10.000, ya. Makanya saya singgung di depan tadi, orang yang bisa menahan nafsunya, bisa menahan hawanya, keinginannya, cakep itu. Sampai Allah sendiri menjanjikan wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang bisa menahan hawanya, menahan keinginannya, Allah akan memberikan jaminan nanti surga yang paling tinggi. Nah saya nggak bisa waktu itu, godaan saya itu. Sampai maaf saya pernah ketipu dengan investasi bodong, ya. Itu karena kita nggak bisa memanage itu. Karena kita selalu beranggapan, wah makin enak nih, berapa banyak kita tertipu oleh janji-janji. Bisnis itu bisikan manis. Semua orang ngajak bisnis pasti ngomongnya manis, bener. Walaupun ujung-ujungnya bodong, bener ya kan? Banyak begitu. Nah kita nih maaf orang-orang yang baru melek mata dari miskin, maaf nih saya boleh berbagi ya. Bukan lagi ngatain. Kita pasti ada kayaknya kok nggak miskin terus. Bener. Kita selama ini miskin tinggal nunggu kaya dong. Iya. Orang yang kaya terus juga nggak usah ditungguin, pasti ujung-ujungnya bisa aja jatuh miskin, bener. Ibu saya saking sabarnya dari muda sampai sekarang nunggu-nunggu kaya, aman, enggak kaya-kaya. Ya emang kelihatan dari uratnya mau kemana. Ya, tapi sepanjang kita mensyukuri dan memanage dengan rapi, nih kamu nih hati-hati deh. Ya mulai memanage perasaan, harga diri, pribadi kamu, yang bikin kamu mahal kamu, yang bikin kamu jatuh murah juga kamu. Di manage supaya rapi. Wanita yang mahal bagaimana? Yang bungkusannya rapi. Benar. Coba makanan-makanan mahal dibungkus plastik kasih merek, masukin di etalase, mahal nggak dia? Coba yang di pinggiran jalan beda nggak harganya? Padahal makanannya sama itu juga, ya. Makanya mar'atus solehah itu benar-benar jaga dirinya. Harus pinter ngaji. Mau di letris, mau di kesehatan, mau di kecantikan, mau di teknis, tetap harus bisa ngaji. Karena manusia yang berharga itu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik, sebaik-baik kamu itu orang yang bisa baca Quran atau ngajarin. Gitu. Jadi apalagi yang berjilbab-jilbab ini harus bisa ngaji. Kadang-kadang saya pernah tertipu, kelihatannya pakai jilbab rapi, tapi begitu cek la ilaha illallah. Ya. Artinya kelihatannya muka-mukanya muka rapi, sopan, santun, tapi kejebak dengan apa? Wawancara ditanya tentang, coba kalau emang kamu orang Islam bukan, maaf nih, Islam coba suruh ngaji, kalau yang bohong dia, munafik, dia nggak bakal berani, ya kan? Nanti juga kamu punya anak ngajarin ngaji, punya suami ngajarin ngaji, jadi uang belanja kamu banyak, nggak bayar guru ngaji, karena kamu serba bisa, benar? Itu makanya saya berharap ayo bareng-bareng mau jadi apapun tetap. Saya juga pernah ngalamin ngaji, pernah harus ngalamin hidup susah. Itu tadi Bu Guru ya, pada saat kita dari merem terus jadi melek, lupa pengen ini, pengen itu, sampai hasil akhirnya bisa nol lagi kita. Itu. Tapi alhamdulillah saya dipesan sama orang tua saya, punya duit beliin tanah, selam bergeledek genap gempa makin lebar. Ya nggak ada tanah kena geledek terus kena gempa makin ciut-ciut, nggak ada. Ya yang semeter bisa jadi 2 meter gitu. Punya duit beliin tanah. Orang selalu nambah tapi Allah udah nggak nambahin tanah. Berapa banyak orang yang investasi tanah pada kaya, bener. Sekarang gila-gilaan harga tanah. Ya orang bisa jadi miliarder di daerah-daerah tuh yang dulunya maaf gitu punya investasinya ke tanah, sekarang udah jadi orang-orang besar. Daerah Bekasi, daerah mana-mana itu. Karena yang mampu beli tanah kita hampir udah 75%, 85% ya tanah kita udah bukan milik kita.
Lihat perumahan-perumahan kota-kota mandiri itu punya siapa? Lihat gedung-gedung tinggi, lihat apartemen, lihat hotel-hotel mewah punya siapa? Maaf, saya orang Betawi ngalamin pengen ngerasain bagaimana punya apartemen. Saya coba, saya kredit punya apartemen, tapi ternyata nggak cocok sama kita. Apartemen lantai 20, begitu kena gempa patah, mau makan apa kita? Ngukur tanah, nggak ada kejauhan. Ya. Kita tinggal di apartemen nggak cocok, kanan kiri bukan orang-orang kita. Banyak maaf orang Korea, orang Jepang, orang Chinese, orang mana gitu. Kalau orang-orang model kita nggak cocok di apartemen. Ini orang-orang begini saya yakin nggak cocok di apartemen. Kelihatan dari mukanya. Iya, mendingan kita tinggal di perkampungan, ada kontrakan atau petakan, mendingan kita beli 100 meter punya kita. Di depan ada musola, ikut pengajian, kelihatan mukanya. Iya, bangsa demen gitu. Antrian sembako demen gitu. Gua ada, takutnya gue salahin lagi. Ya, itu lebih aman, kira-kira begitu. Jadi ujian, godaan banyak. Ala kulli hal pasti kita digoda. Banyak. Kalau saya ngomong nanti jadi curhat. Nantilah kalau kebetulan punya duit kita makan di mana gitu, bakso gitu. Sambilan kita curhat gitu, panjangan. Kalau di sini kepanjangan nggak enak. Waktunya udah mau banyak, kita buka-buka kartu lagi kita. Yang jelas paling berat itu godaannya ya, banyak orang hancur, bahkan contoh Fir'aun hancur karena kekuasaan, Korun hancur karena kekayaan. Artinya ada cerita zaman dulu banyak orang-orang kaya yang gak bisa memanage akhirnya hancur, jatuh. Korun contohnya ya, saking kayanya sombong dia, ujub takabur. Banyak juga kok orang yang kemarin jadi dewan, duduk gagah, jadi lurah, jadi apa gitu ya kan. Jadi camat, jadi pejabat lah gitu ya. Nah satu ketika begitu selesai. Bahkan nggak punya mobil, nggak punya motor, bahkan nggak punya apa-apa. Ada yang begitu karena nggak bisa memanagenya. Gitu kira-kira. Makanya adik-adik saya mumpung sekolah yuk belajar. Apapun pelajarin ya. Karena pelajar tugasnya belajar. Pelajarin aja. Makanya kalau pelajar berantem berarti dia nggak sadar. Posisi dia bukan pelajar, tukang berantem. Nah, kalau ada orang berantem terus. Padahal dia pelajar, itu pasti gedenya bakal jadi tukang bangunan. Kenapa? Martil dibawa, golok dibawa, gergaji dibawa, berarti kan itu bas bangunan. Ya kira-kira begitu. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Atau makan siang aja yuk lah, nggak usah lah repot-repot ya. Gimana, Baik San? Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? San, ayo San. Nggak apa-apa San, nggak ada yang nanya, kita pulang aja San, habis beres. Ya. Nggak ada nih? Kalau nggak ada, ya kita akhiri. Oh gitu. Atau ente mau foto bareng dulu sambil ngobrol berdua, kayak nggak punya masalah aja. Apa gue curhat sama lu, apa lu curhat sama gua? Saya mau minta maaf. Apa lu ceramah separo, ntar gue bagi jigo. Kurang Pak Ustadz. Kurang. Ya, saya lanjut. Saya tutup dulu. Ya, alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Akri Patrio. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya. Kesimpulannya, alhamdulillah tadi yang beliau sampaikan itu, berhijrah itu adalah menuju dari yang kurang baik ke menuju yang lebih baik, dan meninggalkan semua larangan Allah itu agak sulit karena kita butuh berjihad, berjuang agar bisa melakukan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meraih ketaatan yang bermanfaat dan bermartabat. Ya. Langsung Ada baca doa. Doa. Oke. Saya agak capek juga tadi duduk terus karena udah agak tipis bawahnya. Saya pengen sedikit berdiri. Ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Kata kiai saya, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah kadang-kadang kita tukang ngomong, salahnya di omongan. Berapa banyak gara-gara komen akhirnya berurusan dengan kepolisian. Benar. Jadi hari ini ternyata kita diingetin bahwa daripada banyak ngomong mendingan banyak zikir. Karena ala bizikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan banyak zikir hati bisa tenang, ya kan? Dan itu yang menyelamatkan kita untuk masuk surga. Siapa sih orang yang masuk surga? Pelawak boleh, ya. Artis boleh, guru boleh, kepala sekolah boleh, semua boleh masuk surga, ya. Pengemis pun boleh masuk surga.
Kita nggak tahu lewat mana, kita nggak tahu, ya kan ya. Tapi yang jelas kita boleh masuk surga. Termasuk saya barangkali bukan terlalu naib kelihatannya. Oh, Haji Akri pakai peci terus pakai ini kelihatannya kayak orang bener. Emang kita pengen bener kok. Ya. Kadang-kadang godaan untuk menjadi orang bener itu bukan hal yang mudah. Nah, tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nyuci salahnya di cucian, tukang macul salahnya di pacul, sampai tukang nulis salahnya di tulisan. Hampir nyaris al-insanu mahalul khata wan nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, berapa banyak kesalahan-kesalahan kita hanya kita dengan Allah yang tahu. Termasuk saya, teman-temanku, saudaraku, bu guru saya bisa bohongin bahwa saya orang bersih, bisa aja. Tapi yang tahu dosa saya adalah saya dengan Allah. Benar? Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dilindungi dari setiap ucapan, langkah, bahkan tangan kita yang saling pijit untuk komen-komen Allah lindungin. Amin. Berapa banyak kesalahan-kesalahan yang kadang kita buat tanpa sadar. Hari ini kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang selalu berusaha ingin berhijrah, ingin berjihad, kemudian taat kepada Allah dari hasil hijrah dan jihad kita, dan menuju kepada kehidupan kita yang bermanfaat dan bermartabat. Yuk bareng ahabbal kalam ilallahi ta'ala arba'un. Kesimpulannya kita ngomong, kita bercanda, kita ketawa, tapi yang terbaik mana ucapan itu? Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya pengen bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula Subhanallah, maha suci Allah. Yang paling suci, bersih cuma Allah. Sebersih-bersihnya kita belum termasuk suci. Sesuci-sucinya kita masih tetap belum bersih, kotor. Walhamdulillah, yang patut kita puji dan kita puja cuman segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, banyak Tuhan di negeri kita tapi Tuhan kita hanya Allah. Wallahu akbar, besar-besar kehebatan manusia, gedung tinggi, luar biasa, perumahan luas, besar, tapi yang maha besar hanya Allah. Wala haula wala quwata, kata guru saya, la haula wala quwata itu ternyata punya kita. La haula wala quwata itu punya kita, tidak ada daya, tidak ada upaya, itu kita, illa billah, kecuali Allah. Ya, itu saja barangkali, mudah-mudahan pertemuan pagi atau siang hari ini Allah berikan ridhonya buat kita, amin. Bu guru-guru kita Allah berikan sehat, ya, panjang umur, Allah mudahkan rezekinya, dan kita dilindungi dari segala macam wabah COVID-19. Mudah-mudahan cepat berlalu dan kita pengen hidup aman dan nyaman di semua pekerjaan dan kesempatan hidup kita. Bu guru terima kasih, buat kepala sekolah terima kasih, Bapak kepala sekolah terima kasih, dan teman-teman siswa terima kasih. Spesial juga buat Ihsan, terima kasih udah ndampingin saya. Ini Akri Patrionya, ini udah ada Partonya. Mudah-mudahan besok ada lagi ketemunya Ekonya. Ya, Ihsan makasih ya San. Mohon maaf bercanda ya. Ya, kalau emang ini nggak apa-apa bercanda, jangan diambil hati. Pisang 2 arang atuh. Ya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Sekali lagi, kita bisa begini karena adanya ibu bapak kita. Kita bisa begini karena adanya ibu bapak guru kita sampai sekarang. Dulu kita punya guru, ternyata sekarang kita jadi guru. Dulu kita punya pak guru, sekarang ternyata bisa jadi kita jadi bapak guru. Artinya hidup kadang-kadang kalau kita berpikir bisa jadi kita hidup sehat panjang umur sampai sekarang, punya anak, punya jabatan, punya pekerjaan, bisa jadi bukan karena doa kita, tapi karena doanya ibu bapak kakek nenek kita. Mari sama-sama kita berdoa. Dan dalam doa ini kita ingat bapak ibu kita. Orang yang berdoa paling pelit adalah orang yang tidak pernah ingat selagi berdoa kepada ibu bapaknya. Orang yang paling fakir, yang paling miskin pada saat dia punya duit, dia lupa bersedekah dengan menyebut ibu dan bapaknya. Hari ini mudah-mudahan hidup kita tambah barokah. Karena wujud dari terima kasih kita kepada orang tua kita, kita berdoa sama-sama. Yuk bareng-bareng kita berdoa liridaillahi ta'ala, ya Allah ridha. Wa bi syafaati Rasulillah, ya Allah, dengan syafaat Rasulmu ya Rasulullah. Wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa ustazina
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan satu lagi Fatihah boleh ya? Untuk guru-guru kita, senior-senior kita, pemilik letris ini, kemudian guru-guru yang sudah meninggalkan kita, ada teman-teman kelas kita, murid-murid kita yang sudah meninggal mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya dengan cahaya syurga. Dan buat ibu-ibu guru kita sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah jauhkan daripada segala macam penyakit, Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan Allah mudahkan setiap langkah dan semua urusannya. Juga adik-adik kita, siswa-siswi yang di rumah juga mudah-mudahan jadi anak-anak putra-putri yang soleh dan solehah, sayang mamanya, sayang papanya, anak-anak yang berbakti, pinter, cerdas, dan juga tetap berakhlakul karimah. Mari sama-sama kita baca Fatihah yang kedua buat guru-guru kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita untuk letris 2 ya, SMK, dan seluruh guru dan dewan gurunya, para pendiri dan semuanya. Kita ingatkan satu-satu bahwa mereka sudah pulang mendahului kita, dan mudah-mudahan kita kumpul nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqnal qana'ah wa zakkirna bil mauti kulla sa'ah wa habibna bis salatil jamaah wa adkhilnal jannata ma'an nabi sahibis syafa'ah. Allahumma ij'al auladana aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakiya. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahum darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya fattah ya mujib ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih adik-adik, terima kasih, maafin juga dewan guru semuanya, makasih. Ibu-ibu guru maafin ya, maafin, jangan ada dosa di antara kita, dan tetap happy aja, tetap senang aja. Mudah-mudahan kita Allah jauhkan dari segala macam kesulitan dan kesusahan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Ihsan, terima kasih, maafin ya, maafin, bercanda sama-sama, nggak ada yang namanya, nggak ada yang menyulitkan, semuanya asik aja. Semuanya kenapa saya ajak ketawa, karena kita cari rame aja. Udah capek hidup sendiri dan menyendiri ya. Mudah-mudahan kita happy terus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah acara kita pada hari ini. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan lupa apa yang tadi Ustadz sampaikan, dicatat kesimpulannya dan dikirim ke
guru PAI-nya masing-masing untuk dijadikan tugas. Ya, Bapak Ibu guru, ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz.